Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Oh ya teman-teman, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share juga ke media sosial yang kalian punya. Baiklah teman-teman, agar tidak terlalu panjang durasinya, langsung saja ke videonya. Suku Renjang adalah suku yang terdapat di Bengkulu yang merupakan satu dari 10 kelompok masyarakat asli di Provinsi Bengkulu. Jumlah populasi mereka tidak diketahui secara pasti. Hal tersebut disebabkan suku Renjang dalam sensus penduduk Indonesia 2010 tidak dikategorikan secara spesifik, melainkan sebagai kelompok suku Sumatera lainnya selain Batak, Aceh, Melayu, dan Minangkabau. Di antara 10 kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu, masyarakat Renjang merupakan penduduk asli dan sekaligus mayoritas di 5 kabupaten yang meliputi wilayah Lebong, Kepahyang, Renjang Lebong, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara. Di antara suku-suku lain di Bengkulu, suku Renjang memiliki populasi terbesar. Populasi masyarakat Renjang dalam jumlah yang lebih kecil dapat pula dijumpai di Ulu Rawas, Musirawas Utara. Masyarakat Renjang di Ulu Rawas bercakap dalam bahasa Renjang dialek Rawas Awes, yang berbeda secara signifikan dari 4 dialek lainnya yang dituturkan di wilayah Provinsi Bengkulu. Dalam jumlah yang lebih kecil terdapat ribuan orang Renjang yang bermigrasi ke berbagai kota di Indonesia dan luar negeri. Asal-usul suku Renjang, menurut A. Samit Said dan Diki Darmawan Puto dalam buku karya Zulman Hasan yang berjudul Ano Kutai Renjang. Istilah Renjang bersumber dari Reyang Hyang, yaitu nama seorang leluhur yang berasal dari Mongolia. Pada tahun 2090 SM, Reyang Hyang dan kelompoknya mendirikan sebuah perkampungan yang bernama Kutai Nuak di daerah Napal Putih, Bengkulu Utara. Ia tinggal di Kutai Nuak hanya selama 50 tahun karena persediaan makanan sudah menipis dan terdesak imigrasi. Reyang Hyang beserta keluarganya pindah ke daerah Pinang Belapis. Menurut para ahli sejarah, semua orang Renjang yang tersebar tersebut berasal dari Pinang Belapis. Kala itu daerah Renjang bernama Rena Sekalau Pinang Belapis kini disebut Lebong. Penuturan para ahli tentang Lebong sebagai wilayah asal suku Renjang diperkuat cerita lisan yang diwarisi secara turun-temurun dari orang tua suku Renjang. Dalam sebuah naskah klasik yang sekarang disimpan oleh Rutama, mantan imam desa Sukokayo Lebong, nenek moyang suku Renjang pertama sekali tinggal di danau besar di Gunung Hulu Tapus. Fakta tersebut sesuai dengan cerita-cerita yang diwarisi secara turun-temurun. Menurut sejarah yang tidak tertulis, suku Renjang berasal dari 4 petulai, Juru Kalang, Bermani, Selupu dan Tubai. Keempat petulai dipimpin oleh seorang Ajai. Keempat Ajai dimaksud adalah Ajai Bintang, Ajai Begelan Mato, Ajai Siang dan Ajai Tiaketeko. Dikisahkan juga bahwa pada masa pemerintahan Ajai tersebut datang keempat orang bersaudara putra Ratu Kencana Ungu dari Majapahit, masing-masing bernama Biku Sepanjang Jiwo, Biku Bijenggo, Biku Bembo dan Biku Bermano. Karena arif dan bijaksana, sakti dan pengasih, keempat biku tersebut diangkat oleh keempat petulai yang ada saat itu sebagai pimpinan mereka. Di bawah pimpinan keempat biku tersebut, suku Renjang semakin tumbuh dan maju serta mengembangkan kebudayaan daerah sampai akhirnya memiliki tulisan aksara sendiri, yaitu tulisan Kaganga. Bahasa Renjang. Bahasa Renjang adalah bahasa utama yang dituturkan di rumah atau lingkungan keluarga besar. Sementara di tempat umum atau saat berkomunikasi dengan masyarakat di luar orang Renjang, bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu Bengkulu. Melayu Bengkulu saat ini dipandang sebagai basantara yang memperlancar komunikasi antara orang asli Renjang dengan masyarakat pendatang. Melayu Bengkulu merupakan varian bahasa Melayu yang memiliki penutur di Provinsi Bengkulu. Bahasa Melayu Bengkulu dikenal karena memiliki kemiripan dengan bahasa Minangkabau dan bahasa Melayu Palembang. Bahasa Renjang memiliki 5 dialek yang memiliki perbedaan antar satu dialek dengan dialek lainnya dengan derajat yang berbeda-beda. 4 dari 5 dialek dituturkan di wilayah Provinsi Bengkulu.
Satu dialek lagi dituturkan di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Kelima dialek tersebut adalah sebagai berikut. Dialek Lebong dituturkan di Kabupaten Lebong dan sebagian Kabupaten Bengkulu Utara. Dialek Musi dituturkan di sepanjang hulu aliran Sungai Musi di Kabupaten Renjang Lebong, sebagian Kabupaten Bengkulu Utara, dan sebagian Kabupaten Kepahyang terutama di Kecamatan Merigi dan Kecamatan Hujan Mas. Dialek tersebut dinamai berdasarkan nama Sungai Musi. Dialek Keban Agung dituturkan di sebagian Kabupaten Kepahyang terutama daerah Kecamatan Tebatkarai dan Kecamatan Bermani Hilir. Dialek Pesisir dituturkan di sebagian Kabupaten Bengkulu Tengah seperti Kecamatan Pondok Kelapa dan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Dialek Rawas dituturkan di hulu Sungai Rawas di Kabupaten Musirawas Utara. Dialek tersebut dinamai berdasarkan nama Sungai Rawas. Dialek tersebut dianggap sebagai dialek proto atau dialek tertua dari bahasa Renjang dan menurut Prof. McGinn, penutur dialek Renjang yang satu dengan yang lain sebenarnya dapat saling mengerti dengan tingkat pemahaman mencapai di atas 80%, kecuali dialek Rawas. Dialek Rawas hampir tidak dapat dikenali apabila diperdengarkan kepada penutur dialek-dialek yang lain. Ciri fisik dan kekerabatan. Masyarakat asli Renjang memiliki kulit yang lebih terang. Kulit mereka jauh lebih terang bila dibandingkan dengan orang-orang India Selatan yang keturunan murni maupun keturunan campuran. Kulit terang orang Renjang dan sejumlah suku-suku lain di Sumatera lebih tepat disebut kulit kuning dibanding putih seperti kulitnya orang Eropa. Prinsip hubungan kekerabatan masyarakat Renjang adalah kekerabatan bilateral. Sedangkan prinsip keturunan menganut sistem patrilineal. Meskipun pada masa yang lalu sempat terpengaruh budaya Minang dan menganut sistem matrilineal. Tipe perkawinan masyarakat Renjang adalah eksogami. Untuk menentukan akan tinggal di mana suatu pasangan setelah menikah, akan diadakan duduk letok penentuan tempat tinggal, yang ditentukan berdasarkan asen, mufakat kedua belah pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Bentuk kekerabatan lama masyarakat Renjang adalah keluarga luas yang disebut tumbang. Biasanya ada beberapa tumbang yang berkaitan secara darah petuloy, dengan tumbang yang lain karena berasal dari satu keturunan yang sama. Hubungan persaudaraan atau pertalian darah antar dua tumbang atau lebih disebut satu ketumbai atau satu suku. Prinsipnya mirip dengan Pasukuan Minangkabau. Hanya saja yang Renjang bersifat patrilineal. Satu desa atau sadei didiami oleh beberapa ketumbai. Adat pernikahan suku Renjang. Suku Renjang memiliki adat pernikahan yang disebut dengan bekejai. Upacara perkawinan adat kejai adalah upacara perkawinan yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari tradisi yang berkaitan dengan suku Renjang. Hal tersebut tercermin dari rangkaian kegiatan acara mulai dari rangkaian upacara sebelum perkawinan, rangkaian pelaksanaan perkawinan, dan rangkaian acara sesudah perkawinan. Dalam pelaksanaan bekejai tidak dapat dilepaskan dari keikutsertaan para peserta upacara. Setiap peserta upacara memegang peranan penting dalam kegiatan upacara. Peserta upacara tidak hanya kerabat dekat saja, masyarakat umum pun boleh menghadiri upacara tersebut. Bila ada salah kata atau salah informasi mohon maaf dan mohon untuk dikoreksi. Terima kasih. Dari berbagai sumber.